Once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Rofiqatul Hasanah, NIM E 2019-2172. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 4, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan menjelaskan tugas makalah saya, yaitu tentang ekonomi terbuka makroekonomi Islam. Jadi tugas itu dari dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI, yang mana beliau dosen pengampu mata kuliah ekonomi makro. Selanjutnya saya akan menampilkan PowerPoint yang sudah saya buat, yaitu tentang ekonomi terbuka makroekonomi Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi terbuka makroekonomi Islam. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia ini. Karena kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang pentingnya dalam kegiatan setiap perekonomian. Nah, dan kita masih belum tahu kan apa itu ekspor dan impor. Saya akan menjelaskan apa itu ekspor dan apa itu impor. Ekspor itu secara fisik diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke luar negara-negara lain. Dan pengirimannya itu akan menimbulkan aliran pengeluaran yang masuk ke sektor perusahaan. Dan dengan demikian, pengeluaran agregat akan meningkat sebagai akibat dari kegiatan mengekspor barang dan jasa, dan pada akhirnya keadaan ini akan menyebabkan peningkatan dalam pendapatan nasional. Nah, itu ekspor. Dan impor apa? Impor itu merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri atau ke dalam suatu perekonomian. Aliran barang ini akan menimbulkan aliran keluar dari aliran pengeluaran dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Aliran keluar ini yang akan menyebabkan menurunnya pendapatan nasional. Dan di dalam perekonomian terbuka, pengeluaran agregat meliputi 5 jenis pengeluaran, yaitu yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri atau disingkat dengan CDN. Dan yang kedua, investasi perusahaan untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa atau disingkat dengan huruf I. Dan yang ketiga, pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri atau disingkat dengan G. Dan yang keempat, ekspor, yaitu pembelian negara lain ke atas barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri atau disingkat dengan huruf X. Dan yang terakhir, barang impor, yaitu barang yang dibeli dari luar negeri atau disingkat dengan huruf M. Dan dari kelima itu merupakan pengeluaran agregat, jenis-jenis pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka. Dengan demikian, komponen pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka adalah pengeluaran rumah tangga ke atas barang buatan dalam negeri, investasi, pengeluaran ke atas barang buatan dalam negeri atau ekspor. Pengeluaran agregat ini tersebut dapat dinyatakan dengan menggunakan rumus, yaitu rumusnya AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X ditambah M, dan AE ini merupakan pengeluaran agregat. Dan di dalam ekspor dan impor itu ada faktor-faktor penentunya, yaitu di dalam ekspor faktor-faktor penentunya adalah suatu negara dapat mengekspor barang produksinya ke negara lain apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Dan ada faktor terpentingnya juga yang menentukan ekspor suatu negara, yaitu
kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri, baik dalam mutu, harga barang yang diekspor paling tidak sedikit sama baiknya dengan yang diperjualkan dalam pasaran luar negeri, serta cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Dan itu faktor-faktor penentu ekspor. Dan faktor-faktor penentu impor itu apa? Faktor-faktor penentu impor itu ialah impor suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin banyak impor yang akan dilakukan. Sebaliknya, semakin rendah pendapatan, maka semakin sedikit impor yang akan dilakukan. Dan inflasi juga dapat menyebabkan secara keseluruhan barang buatan dalam negeri menjadi lebih mahal, serta kemampuan suatu negara menghasilkan barang yang lebih baik mutunya merupakan salah satu faktor yang menimbulkan perubahan impor terhadap tingkat pendapatan nasional. Dan di dalam perekonomian terbuka ada syarat keseimbangannya. Syarat keseimbangannya itu terdiri dari dua. Yang pertama, efek perubahan ekspor dan impor terhadap keseimbangan pendapatan, dan yang kedua, suatu contoh angka untuk menunjukkan keseimbangan dalam perekonomian terbuka dan perubahan keseimbangan tersebut. Nah, tadi kan sudah dijelaskan syarat keseimbangan perekonomian terbuka, dan syarat keseimbangan perekonomian terbuka itu ada dua. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan bahwa di dalam perekonomian terbuka itu ada keseimbangannya. Apa keseimbangannya? Yaitu ada pernyataan mengenai keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka, yaitu apabila dimisalkan perekonomian dari tiga sektor, keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Y itu apa? Y itu pendapatan nasional, C itu pengeluaran ke atas barang dalam negeri, I itu investasi swasta, dan G pengeluaran pemerintah. Jadi, pendapatan nasional sama dengan pengeluaran ke atas barang dalam negeri ditambah investasi swasta ditambah pengeluaran pemerintah. Dan apabila perekonomian ini berubah menjadi ekonomi terbuka, akan timbul dua aliran pengeluaran baru, yaitu ekspor dan impor. Ekspor akan menambah pengeluaran agregat, manakala impor akan mengurangi pengeluaran agregat. Demikian penjelasan dari saya tentang ekonomi terbuka makroekonomi Islam. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.